Hai siswa hebat, selamat datang kembali di kelas informatika. Catat poin penting dari apa yang akan Ibu sampaikan. Selamat menonton. Anak-anak, tahukah kamu, agar dapat menjalankan fungsi seperti yang diinginkan, komputer harus dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Nah, pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras, atau yang disebut juga dengan hardware dalam bahasa Inggris, merupakan perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dengan dapat diraba menggunakan tangan dan dilihat menggunakan mata. Perangkat keras terbagi berdasarkan fungsinya, yaitu piranti masukan atau disebut juga dengan input device, piranti keluaran atau disebut juga dengan output device, lalu piranti pemproses ataupun processing device, dan memori penyimpanan atau disebut juga dengan storage device. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari piranti masukan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi memberi perintah dan masukan ke komputer. Perangkat yang termasuk ke dalam piranti masukan diantaranya adalah mouse, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan petikus. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi sebuah perintah. Kemudian contoh yang kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah suatu alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam sebuah komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka maupun simbol. Contoh ketiga adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto maupun tulisan menggunakan alat membaca optikal data reader. Kemudian ada juga mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Contoh berikutnya yang juga tergolong ke dalam piranti masukan adalah joystick. Joystick digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Ada juga webcam atau web kamera. Adalah sebuah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak dengan komputer. Kemudian contoh terakhir adalah alat pemindai. Alat pemindai adalah teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang memiliki ciri unik sebagai alat pengenal. Selanjutnya kita akan mengenal juga apa yang disebut dengan piranti pemproses atau dalam bahasa Inggris disebut dengan processing device. Piranti pemproses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan olah data dari hasil masukan. Perangkat yang termasuk ke dalam piranti pemproses diantaranya adalah motherboard. Motherboard atau sering juga disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card diletakkan. Lalu contoh kedua yaitu prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah MHz atau megahertz. Kemudian ada juga RAM atau singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Lalu ada juga RAM atau Read Only Memory. Digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Komputer hanya dapat membaca data dan perintah yang terdapat pada ROM. Jadi anak-anak, terdapat perbedaannya antara RAM dan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sementara, sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap atau permanen. Jenis dari hardware selanjutnya
Selanjutnya adalah perangkat keluaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan output device. Perangkat keras keluaran atau output device yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, enkripsi, dan informasi ke dalam bentuk teks, grafik, dan gambar yang tadi sudah diproses dalam piranti pemproses dan diberi inputan pada piranti pasukan. Perangkat komputer yang tergolong ke dalam output device diantaranya adalah monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Contoh kedua yaitu speaker. Speaker digunakan untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Kemudian ada juga printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Lalu ada juga proyektor. Proyektor hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Namun, proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan dari proyektor. Jenis perangkat keras komputer yang keempat adalah piranti penyimpanan atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan storage device. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Contoh yang termasuk ke dalam storage device adalah hard disk atau disingkat dengan HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Kemudian yang kedua ada compact disk atau CD. CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips and Sony dan dirilis pada tahun 1982. Selanjutnya ada juga flash drive atau lebih dikenal dengan flash disk. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable atau bisa dibawa-bawa kemana saja. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Baiklah anak-anak, itu dia penjelasan ibu mengenai sistem komputer submateri perangkat keras komputer. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.